Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas berita politik hari ini. Link original video saya sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Stay sampai selesai karena kita akan memberikan tanggapan setelah melihat kesimpulan sebagian besar isi dari pemberitaannya. Let's do this. Rebutan cari Mas pendukung Budiman Hasyim itu dan ketemu bapak Permadi. di Tenteng Wow. Pak Hasyim, Cak. Ini Kalau aku sih suara nggak bujanda ya? rekomen pean lewat jalur Pak Hasyim, mendingan pean pakai jalur aku aja. Aku tenteng ketemu Bang Dasko, ketua Bapilu. Oh, jadi seperti ini ya? Jadi kita Bujanda. jalurnya jalur influencer. Udah dengar video yang tadi? Kalau masuk ke seberang lewat jalur gembel politik Noel, duitnya dari Hasyim. Kalau masuk lewat Permadi, duitnya dari Dasko. Siapa yang kalau Permadi bilang orang yang menjamin dia untuk bisa bebas keluar dari penjara pada saat Permadi Arya kena kasus penistaan agama. Dia sendiri loh yang cerita. Awas, tadi bilang hoax lagi. Dari masa pandemi kemarin, Permadi udah kasak-kusuk kesana sini, pepet semua influencer untuk diajak ke seberang. Karena dia harus balas budi dengan orang yang sudah membebaskan dia keluar dari penjara. Masih ingat waktu ulang tahun Kiki? Kaget loh gue pas pikolan ada lu di situ. Gue tanya, ngapain dia di situ? Jawabannya pada satu, lagi mepet Habib Kribo untuk ditarik ke seberang. Masih ingat nggak? Satu hal yang membuat telinga ini harus saya buka lebar-lebar adalah rasa penasaran. Siapa calon wakil presidennya Ganjar Pranowo? Beredar banyak nama yang saya suka, tapi dari sekian banyak nama itu, nama yang paling tertinggi dibicarakan adalah dua nama, yaitu Profesor Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Saya fokus dulu pada yang pertama, yaitu Mahfud MD. Profesor Dr. Mahfud MD yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam ini usianya sudah 66 tahun. Beliau pengalamannya seabrek-abrek, mulai dari pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, juga sebagai guru besar, pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, anggota DPR RI, dan banyak lagi sebelum akhirnya menerima lamaran Presiden Jokowi sebagai Menko Polhukam. Jangan tanya deh tentang hukum sama Profesor Mahfud MD, karena pasti akan dijawab tuntas, udah ngelotok di otaknya soalnya. Ada kisah yang membuat Profesor Mahfud MD namanya sering dibicarakan, yaitu pada Pilpres 2019 dia diisukan sebagai calon wakil presidennya Jokowi. Dan itu bukan hanya isu, bahkan Profesor Mahfud MD sudah bersiap diri untuk menjadi calon wakil presiden pada waktu itu. Sampai akhirnya akrobat politik menyingkirkan dia pada menit-menit terakhir dan menjadikan Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya menjadi wakil presiden. Kalau ingin fokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia, Profesor Mahfud MD lah sosok yang paling tepat untuk mendampingi Ganjar. Ibaratnya dalam sepak bola, Ganjar menjadi striker yang akan menggolkan visi dan misi negara, sedangkan Profesor Mahfud MD menjadi back yang akan mengawal semua visi dan misi tadi dari para koruptor. Pengalaman Profesor Mahfud MD dalam berbagai kementerian, birokrasi, juga pendidikan, itu sangat berguna untuk Ganjar memimpin negeri ini ke depan. Sedangkan yang kedua adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah mantan gubernur Jawa Barat, seorang arsitek yang selama 5 tahun memimpin pembangunan di Jawa Barat. Fungsi Ridwan Kamil kalau dia menjadi calon wakil presiden Ganjar adalah merebut suara di Jawa Barat yang sekarang ini dikuasai oleh Prabowo dan Anies Baswedan. Suara Ganjar di Jawa Barat itu memang lemah sekali karena Jawa Barat dikuasai oleh PKS dan kawan-kawannya. Dan dengan masuknya Ridwan Kamil, maka setidaknya potensi suara sekitar 20% bisa didapat dari Jawa Barat. Provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia
sekitar 49 juta penduduk. Pertanyaannya nih, Ridwan Kamil kan Golkar. Sedangkan Golkar secara resmi sudah mendukung Prabowo. Apa mungkin Ridwan Kamil jadi calon wakil presidennya Ganjar? Bisa saja. Tahun 2014 juga Golkar terpecah dua ketika partainya sendiri secara resmi mendukung Prabowo, tetapi kadernya Yusuf Kala malah menjadi calon wakil presidennya Jokowi. Buat Golkar, partai pragmatis itu main dua kaki di dunia politik itu bukan hal yang tabu. Apalagi Golkar itu isinya banyak pengusaha yang mengutamakan konsep ada di kekuasaan lebih aman daripada menjadi oposisi. Nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka dengar-dengar sudah ada di kantong Bu Megawati. Inilah kelebihan PDI Perjuangan. Ketika partai lain masih sibuk memposisikan diri mereka, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang stabil, yang sebenarnya secara nyata nggak perlu berkoalisi dengan siapapun untuk bisa mencalonkan presiden. Sehingga mereka lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan diri di dalam kompetisi. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah calon wakil presiden di mana Ganjar itu nyaman bekerja sama dengan dia? Kemarin, foto-foto Ganjar viral sedang berbincang dengan Profesor Mahfud MD di sebuah taman. Bisa jadi itu sebuah sinyal bahwa Ganjar nyaman bekerja sama dengan Mahfud MD. Tetapi ada satu teori lagi yang menarik, bahwa perbincangan Ganjar dengan Profesor Mahfud MD itu bisa jadi adalah sebuah strategi untuk memanas-manasi Ridwan Kamil yang sampai sekarang masih berdiri dua kaki. Apalagi sesudah foto Ganjar dengan Profesor Mahfud MD itu viral, Gerindra langsung membuat konferensi pers bahwa Ridwan Kamil termasuk salah satu kandidat calon wakil presidennya Prabowo. Aduh, makin seru ya guys. Ridwan Kamil memang ada di posisi yang paling rapuh saat ini. Karena dia ada di persimpangan jalan. Apakah mau nyagup untuk kedua kalinya di Jabar, di mana potensi menang dia itu sangat besar, atau ambil resiko jadi calon wakil presiden, di mana bisa jadi dia kalah. Atau malah di saat terakhir, kedua kandidat calon presiden gak ada yang milih dia jadi calon wakil presiden. Ini jelas perjudian untuk Ridwan Kamil yang jujurnya adalah pemain aman. Sehingga dia masih menjaga diri untuk tidak bertemu secara pribadi dengan masing-masing calon presiden, baik itu Ganjar ataupun Prabowo. Jadi menurut kalian, manakah yang akan kalian pilih? Profesor Mahfud MD ataukah Ridwan Kamil yang cocok untuk... Oke, kalau menurut saya lebih pilih Pak Mahfud MD. Karena dari penjelasannya Pak Denny Siregar yang memberikan dampak untuk setelahnya. Pak Mahfud itu memberikan dampak setelah ketika mungkin terpilih. Dampaknya adalah dia akan menjadi striker untuk memberantas korupsi. Yang dimana dari dulu cita-cita negara ini adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan dampak dari Ridwan Kamil adalah menambah suara, pundi-pundi suara dari Pak Ganjar tersebut, yang dimana dijelaskan tadi bahwa setidaknya 20% suara dari Jawa Barat itu akan memilih Pak Ganjar dan Ridwan Kamil. Jadi manfaat itu hanya ada di dalam konteks pemilihan saja untuk yang dijelaskan tadi ya. Tapi kalau manfaat dari Pak Mahfud MD itu setelah ketika memimpin. Dan saya percaya juga suara-suara dari rakyat Indonesia juga, apalagi dari NU itu akan banyak memilih ketika Pak Mahfud juga bergabung. Itu pendapat saya sebagai rakyat. Ya, mungkin kalian memilih hal yang lain. Tapi saya percaya dua orang ini adalah orang yang hebat. Dua orang yang benar-benar memiliki pengalaman yang sangat-sangat mumpuni untuk menjadi seorang wakil presiden Pak Ganjar. Dan kemudian ya kita nggak usah lah bahas soal money politik. Pembahasan tentang Abu Janda itu ya hal biasa yang terjadi dalam dunia politik. Ada orang yang dulu positif tiba-tiba berubah sikap dari ya itu sering kali terjadi di dunia politik. Tapi kita lebih baik membahas soal bagaimana memilih siapakah yang akan kita pilih Pak Cawapres antara Ganjar, antara Pak Mahfud dengan Ridwan Kamil. Kalau pendapat saya seperti tadi Pak Mahfud, yaitu Ganjar Mahfud. Bagaimana dengan pilihan kalian?
terserah kalian tulis kolom komentar. Saya Vicky Pom pamit, see you and God bless. Bye guys.